sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailan wa ala alihi wa ashabihi alladhina naru darajatil ula, amma ba'du. Segenap jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah, para ustaz, bapak-bapak haji, ibu haji sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan rutinan kita pengajian malam minggu di Majlis Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk bisa terus ngaji, istiqomah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Pembahasan kita sampai di halaman 187 baris ketiga dari atas. 187 baris ketiga dari atas, tentang hadis yang menerangkan 3 penyakit hati. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri war riya'i. Udah ketemu belum Mas Raf? Haji? Enggak bawa. Wal akhbaru fil hasadi. Nah, sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri war riya'i wal ujbi katsiratun. Hadis-hadis tentang dengki, tentang buruknya takabur, riya dan juga ujub katsiratun, sangat banyak. Wa yakfika fiha hadithun wahid, dan cukuplah untukmu menerangkan tentang buruknya perilaku-perilaku itu satu hadis jami'un yang sudah mengumpulkan. Faqad rawa Ibnu Mubarak bi isnadihi an rajulin, bahwa sungguhnya Imam Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dengan isnadnya beliau an rajulin, dari seorang laki-laki, annahu, bahwa sungguhnya laki-laki itu qala li Mu'adzin, laki-laki itu berkata kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah, ya Mu'adzu haditsni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, ceritakanlah aku satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Mu'adz, fabaka Mu'adzun, maka kemudian Mu'adz menangis, hatta donantu, sehingga aku menduga, annahu la yaskutu, tsumma sakata, annahu la yaskutu, bahwa sungguhnya Mu'adz tidak akan diam, tidak akan berhenti nangisnya. Tsumma sakata, kemudian diam sahabat Mu'adz. Tsumma qala, kemudian berkata sahabat Mu'adz, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu li, berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Mu'adzu inni muhadditsuka bihaditsin, wahai Mu'adz, aku menceritakan kepadamu tentang satu hadis, tentang satu cerita. In anta hafidtahu, jika engkau menjaganya, nafa'aka.
indallahi ta'ala, maka hadis itu akan bermanfaat untukmu di sisi Allah. Wa in anta dhayya'tahu, dan jika engkau melalaikan atau menyia-nyiakan hadis itu, walam tahfadhu, dan engkau tidak menjaga hadis itu, in qata'at hujjatuka, maka terputuslah argumenmu atau hujahmu indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, yaumul qiyamati, di hari kiamat. Hadis yang menerangkan tentang penyakit-penyakit hati ini ada banyak. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, hadirat hadirin yang dirahmati oleh Allah, penyakit hati itu ada banyak. Musuh atau permusuhan, dendam, itu penyakit hati. Mangkal, kesel, penyakit hati. Suuzon, itu juga penyakit hati. Termasuk ngedumel, penyakit hati. Mulutnya mah nggak ngomong, tapi hatinya dongkol. Jadi kalau bisa dibahasain, oh Ustaz, jangan aja mau namanya ngedumel tuh, hatinya. Banyak penyakit hati. Cuma dari penyakit hati yang sekian banyak, ini pokoknya atau yang paling kronis ada 4. Kemarin pembahasan kita ada 3, kemudian di sini disebutkan 4. Yang 3 ini hati-hati harus kita jaga. Hati kita harus benar kita bersihkan, benar-benar kita bersihkan dari yang 3 ini. Pertama, hasud atau dengki. Jangan sampai kita dengki, kita hasud terhadap nikmat yang sudah diterima oleh orang. Bagaimana caranya? Caranya dengan meyakini bahwa sesungguhnya pemberian yang diterima oleh orang itu emang bukan punya kita. Emang bukan punya kita. Dia mah dapat mobil itu pemberian Allah, kenapa kita yang dengki? Dia dapat ilmu, itu juga ilmunya Allah, kenapa kita yang hasud? Nggak boleh. Maka hasud ini bisa dihilangkan, hati kita bisa kita jaga dari penyakit hasud dengan menanamkan cinta kepada sesama muslim. Kita anggap bahwa muslim itu, orang itu adalah saudara kita. Senang kalau Mas Dedi dapat proyek ganti gerbang misalnya. Senang kalau Mas Darjo dapat pekerjaan banyak, ngecat tiang listrik misalnya. Jangan dengki, wah itu apaan kerjaan begitu dikasih Mas Darjo. Jangan, nggak boleh. Kenapa senang? Karena memang saudara. Yang namanya saudara itu senang kalau saudaranya lagi ada kebahagiaan. Tanda-tanda bahwa kita muslim yang sesungguhnya itu kita senang saat saudara kita itu senang. Ibu-ibu senang nggak kalau punya rumah baru? Senang nggak, Bu? Maka kalau ngelihat saudaranya atau muslim lain punya rumah baru, harus ikut senang juga. Bapak-bapak senang nggak punya mobil baru? Senang nggak, Bapak? Senang. Maka kalau melihat saudaranya muslim lain yang punya mobil baru, harus senang juga. Ini cara menghilangkan hasud. Yang kedua, penyakit hati yang harus kita jaga karena ini parah. Kalau kanker itu udah kanker stadium 4, udah bisa menjalar kemana-mana kalau nggak dijaga. Yang kedua, ria. Ria itu pamer. Jangan perbuatan kita, amal ibadah kita ini dipamerkan kepada selain Allah. Mau dipamerin ke ustadz ke jangan, dipamerin ke Pak RW ke jangan, Pak RT asal lewat depan Pak RT aja, pokoknya bawa kitab, padahal bukan malam minggu. Ini namanya pamer. Sholat kita jangan dibagus-bagusin, begitu ada orang tahu bahwa dia itu ngeliatin sholat kita, jangan, karena itu sama dengan menyekutukan Allah. Orang ria itu sama dengan orang yang menyekutukan Allah, Pak, Ibu. Karena dia mempersembahkan sholatnya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Jadi dalam hatinya sih pengen Allah lihat, tapi selain Allah biar juga Pak RT lihat. Misalnya kalau sholat panjang banget sholatnya, nggak rapi-rapi. Ada 2 jadi di situ. Yang pertama Allah, yang kedua orang lain, Pak RT. Kira-kira Allah ridho nggak diduakan, Bu? Nggak ridho. Maka ria ini jangan sampai ada. Ini biasanya penyakit hasud sama ria. Ini penyakitnya
orang-orang alim, penyakitnya ustadz kayak saya. Amer kalau di depan jamaah Al-Hidayah jadi jaga banget, DM-nya aja sehat tuh. Minum nggak boleh belepetan. Pokoknya harus ambil sebaik mungkin, jalannya dinunduk-nundukin, itu namanya ria. Kemudian yang ketiga, penyakit hati yang kronis yang bisa menjalar, nanti akan muncul penyakit-penyakit hati yang lain, yaitu ujub dan takabur. Jadi kalau dijadikan ujub dan takabur dijadikan satu, maka ada tiga. Tapi kalau dipisah, ujub dan takabur menjadi empat. Ujub bangga dengan ibadah, bangga dengan ilmu, ini namanya ujub. Ini juga penyakitnya ustaz. Banyakan. Walaupun yang ustaz juga ada. Ya kalau ustaznya sakit, jemaah gimana ya? Ujub merasa bahwa paling pinter, paling alim, paling getol sholatnya, ibadahnya, namanya ujub, bangga dengan ibadah, dengan prestasi yang dia raih. Padahal semuanya itu kalau bukan Allah yang nuntun dia nggak bisa. Ilmu juga ilmunya Allah. Andai dicabut aja ingatannya, kira-kira masih pada apal nggak tuh? Orang yang tadinya apal, yang tadinya apal banyak, tiba-tiba Allah cabut ingatannya, lupa semua, kan selesai. Itu semua dari Allah. Jadi tidak boleh dibanggakan. Ujub dan takabur, menganggap diri itu lebih mulia dibanding orang lain, ini juga jangan. Ini tiga penyakit hati yang harus kita jaga. Nah, pada bagian yang tadi sudah kita baca, Imam Ghazali ingin menyampaikan hadis-hadis tentang penyakit hati yang kronis tadi, yang jangan sampai ada dalam hati kita. Hadisnya sangat banyak kata beliau, tapi cukuplah di sini satu hadis saja yang akan disampaikan. Hadis nasihat dari Rasulullah kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Hadirin sekalian, Mu'adz bin Jabal ini termasuk a'lamus sahabah. Rasulullah menyebutkan a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Di antara kalian yang paling alim, yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau juga Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah ke satu negeri, ke Yaman kalau nggak salah pada waktu itu, untuk mengajarkan Islam, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana perintah-perintah Allah, mana larangan Allah. Mu'adz bin Jabal ditanya sama Rasulullah, Mu'adz, kalau kamu disuruh nanti aku akan mengutusmu, kalau kamu diminta untuk menyelesaikan masalah, maka kamu akan ambil dari mana pendapatmu atau keputusanmu? Aku ambil dari Al-Quran ya Rasulullah. Kalau di Al-Quran nggak ada, aku ambil dari perkataanmu. Bahasa sekarang namanya sunnah atau hadis. Kalau seandainya tidak ada juga, maka aku akan menggunakan akal pikiranku untuk menentukan itu. Bagus, puas. Kemudian dipegang pundak Mu'adz, didoakan oleh Rasulullah. Nah, ini mulai ada yang namanya ijtihad. Artinya seorang sahabat ini menentukan hukum sendiri. Kalau di Al-Quran tidak ada, di hadis Rasulullah tidak ada, maka sahabat mulai ijtihad. Dan tidak semuanya sahabat seperti Mu'adz, Bu. Pak, ada juga sahabat yang biasa-biasa aja. Di antara sahabat yang memang punya kecerdasan, jadi kelihatan sebagai sahabat yang alim, di antaranya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, ini termasuk ulama sahabat. Dari generasi sahabat itu ada yang ulama sahabat, orang-orang yang memang alim dan para muridnya banyak. Nanti tabi'in mengambil ilmu dari ulama sahabat. Enggak semuanya sahabat. Jadi sahabat juga ada yang biasa-biasa aja. Jangankan sahabat, malaikat aja ada yang biasa-biasa aja. Ada biasa-biasa aja yang suka protes. Ada di Al-Quran disebutkan itu, Pak, Bu, ketika Allah menciptakan, itu qala Allahu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan khalifah, penggantiku di muka bumi.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ngapain kau ciptain manusia? Udah ketahuan kau ciptain bukan manusia, sebenarnya masih pengganti. Ngapain kau segala ciptakan pengganti segala di muka bumi? Kerjaannya merusak aja, pada berantem menumpahkan darah. Protes malaikat, ada yang begitu. Itu protesnya para malaikat yang seperti itu, malaikat yang biasa-biasa aja tuh. Malaikat ya kalau kita awam lah, awam. Jadi ada tingkatannya malaikat. Ada malaikat yang awam, ada malaikat muqarrabin, ada malaikat karubin. Bukan malaikat-malaikat yang kita kenal dalam 10 malaikat seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu mah enggak. Itu pasti tunduk pada Allah. Tapi yang awam-awam juga ada. Demikian juga di kalangan sahabat. Kalangan sahabat Rasulullah ini ada yang biasa-biasa saja, jadi sebagai pengikut. Ada juga yang alim-alim, ulama sahabat sebagai pemimpin pada masanya, yang ketika Rasulullah wafat, maka sahabat-sahabat inilah yang kemudian menjadi guru-guru dari tabi'in. Tabi'in itu siapa Ustaz? Tabi'in itu pengikutnya sahabat, jadi generasi setelah sahabat. Kalau sahabat masih ketemu Rasulullah, kalau tabi'in enggak. Tabi'in hanya ketemu para sahabat dan berguru pada sahabat. Mu'adz bin Jabal ini disebutkanlah Rasulullah orang yang paling alim di antara para sahabat lain, yang paling ngerti tentang halal dan haram. Satu waktu Rasulullah pernah manggil Mu'adz, sini. Dalam satu penjelasan Syekh Al-Albani mengatakan ini, Rasulullah mengatakan ini di atas kendaraan beliau. Mu'adz, sini. Saya kabarkan, saya nasihatin satu nasihat. Kamu harus jaga nasihat saya ini. Kamu harus bagus kalau bisa hafal. Kalau tidak bisa hafal, paling enggak kamu paham dan bisa menjaga nasihat saya ini, diamalkan. Kalau kamu bisa mengamalkannya, maka kamu akan mendapat rahmat Allah dan akan Allah jaga dari segala macam perbuatan-perbuatan buruk. Sebaliknya Mu'adz, kalau kamu mengabaikan dan menyia-nyiakan nasihatku, tidak engkau amalkan, maka nanti di akhirat argumentasimu, alasan-alasanmu di hadapan Allah gugur semua, gak akan diterima oleh Allah. Dan hadisnya ini panjang, padahal udah pada ngantuk. Hadisnya panjang. Saya ambil intinya dulu. Hadis ini hadis yang menerangkan tentang ujub, buruknya ujub, menerangkan tentang riya, buruknya riya, menerangkan tentang buruknya takabur dan buruknya hasud. Orang yang ujub, orang yang bangga dengan ibadahnya, hati-hati. Meskipun dia ngumpulin sholat, ngumpulin puasa, ngumpulin sedekah, ibadahnya semuanya terkumpul. Untuk malaikat pencatat, namanya malaikat hafadzah, malaikat raqib atid, dicatat bagus. Malaikat raqib atid nyatat sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah ditulis, semua tulis. Sedekah dikasih, sedekah ke promol masjid 50.000, sedekah ke anak yatim 100.000, sedekah ke ustadz 1 juta, banyakan. Ditulis semuanya. Amal-amal baik semuanya ditulis oleh malaikat pencatat, malaikat raqib. Dan ini dilaporkan di bawah. Setiap hari itu, setiap minggu itu dibawa amal atau catatan amal dibawa di hari Senin dan hari Kamis. Ini dibawa catatan amal baik. Dan saat malaikat pencatat membawa amal, malaikat yang tugasnya mencatat di siang hari ini selesai, dibawa, diangkat, ketika menjelang maghrib diangkat. Kemudian amal-amal baik ini akan terlihat seperti cahaya. Sholat seperti cahaya, puasa seperti cahaya, kalau puasa Senin Kamis kalau ada puasanya, bacaan Quran semuanya seperti cahaya, benar-benar terang. Dan itu diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Selain malaikat pencatat, diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain, dan membuat kagum para penghuni langit. Malaikat yang menghuni langit ini juga kagum. Waduh, catatan siapa ini? Ternyata Mas Heru, puasanya, sholatnya, sedekahnya, Heru. Tapi ini nanti akan ada seleksi, di atas diseleksi.
Hadis ini akan menjelaskan tentang para malaikat yang menjadi penyeleksi atau yang menjadi apa namanya kalau di itu di fit and proper test. Selain itu apa? Di audit, jadi auditor. Sebagai auditor nanti di beberapa langit itu ada 7 tingkat. Di setiap tingkatannya itu ada malaikat sebagai auditornya. Kalau catatan Mas Heru, insya Allah lolos sampai Allah semua. Ini bukan Mas Heru, udah contohnya. Contohnya orang lain. Kelihatan amal ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya, sedekahnya dibawa oleh malaikat pencatat, dibawa juga oleh rombongan malaikat yang merasa kagum. Wah, ini amal ibadahnya si fulan. Begitu sampai di pintu pertama, ini ada yang seleksi. Punya siapa ini? Punya fulan. Yang lain mah yang nggak tahu, ini bagus, bercahaya, wangi baunya. Kata malaikat yang pertama, Allah nggak menerima amal yang begini. Di sini ada ujub. Kata malaikat yang pertama. Malaikat yang biasa, taunya mah itu bagus. Kalau malaikat pencatat mah ngelihat yang sesuai aja, Bu. Pak, kalau kelihatannya sholat ya sholat, hatinya mah nggak tahu. Malaikat pencatat biasa. Kelihatan dia itu kelihatan ibadah, kelihatan taat, catat taat. Tapi urusan ujub, kemudian hasud, kemudian riya itu seringkali luput dalam catatan malaikat-malaikat pencatat ini. Karenanya nanti di setiap pintu langit, langit ke-1, langit ke-2, dan sampai langit ke-7, ini ada auditor lagi, ini akan diseleksi lagi. Inilah yang tadi di bagian awal hadis ini disebutkan oleh seorang yang menerima hadis ini, laki-laki yang bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Awalnya laki-laki ini kan ketemu dengan Mu'adz. Wahai Mu'adz, coba nasihati aku dengan nasihat yang kau pernah terima dari Rasulullah. Waktu diminta, Mu'adz langsung nangis, sahabat Mu'adz. Dan orang laki-laki ini menduga, ini kenapa Mu'adz? Kayaknya nggak bakal diem. Susah nih kalau udah nangis begini, kayaknya akan terus gerung-gerung. Nangisnya nggak henti-henti. Ini yang membuat sahabat Mu'adz ini sedih, karena memang amal ibadah itu benar-benar sangat diseleksi oleh Allah. Kenapa kita harus belajar juga ilmu hati selain ilmu zahir? Selain belajar tentang sholat, fardu-fardunya sambil jalan, kita harus belajar juga ilmu hati tentang menjauhi ujub, menjauhi hasud, menjauhi riya, menjauhi takabur. Ini harus belajar juga, karena amal ibadah itu selagi ada penyakit atau ada ilah, ada cacatnya, maka bisa tidak diterima oleh Allah, karena Allah Maha Tahu. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Maha Tahu, tapi kenapa Allah mencatat? Allah menyuruh malaikat untuk mencatat juga. Ini untuk bukti supaya orang-orang ini tidak ngelak, supaya orang-orang ini tidak mangkir, tidak mungkir terhadap catatan-catatannya. Andai Allah sebutkan, fulan, sholatmu riya semuanya, sholatmu ujub semuanya, nggak terima. Kalau Allah cuma begitu aja, tanpa malaikat pencatat yang bersaksi, tanpa malaikat yang disebut auditor tadi, maka nggak ada saksinya. Oleh karenanya Allah tetap menugaskan para malaikat buat saksi, buat petugas yang memang mensahkan, yang memang menetapkan bahwa benar ini orang amal ibadahnya ada cacatnya. Sebenarnya Allah Maha Tahu. Karenanya nanti di akhir hadis ini, tadi saya katakan hadisnya memang agak panjang. Sampai di akhir hadis ini, setelah lolos semuanya, dari hasud lolos, dari takabur lolos, dari riya lolos semuanya, begitu malaikat-malaikat itu lolos, sampai di hadapan Allah, Allah tidak menerima juga. Aku tahu dia beribadah bukan karenaku, dan aku lebih tahu dibanding kalian para malaikat. Rasanya susah sekali. Ini yang membuat sahabat Mu'adz bin Jabal ini nangis. Sampai akhirnya Rasulullah SAW kemudian bilang, Mu'adz, jangan sedih. Ini mudah. Ini mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Ini gampang untuk orang-orang yang Allah gampangkan.
Karena itu dari awal kita harus berpegang hanya pada Allah. Dari awal kita harus bersandar hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada kebisaan kita, jangan bersandar kepada ilmu kita, pada nasab kita jangan. Kita harus bersandar, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, tolong bimbing saya untuk menghilangkan hasud, menghilangkan takabur, menghilangkan dengki. Ya Allah, saya masih kotor, saya masih banyak riaknya pamer, bimbing saya. Harus begitu dari awal. Kalau dari awal kita udah pasrah bongkoan, kalau dari awal udah benar-benar pasrah sama Allah, udah tunduk dan gak membusungkan dada, benar-benar nggak bisa apa-apa, maka Allah yang bimbing. Ini yang dimaksud mudah untuk orang yang Allah mudahkan, sulit untuk orang yang Allah sulitkan. Siapa orang yang Allah sulitkan itu? Orang yang sejak amal pertamanya, orang yang sejak berbuat dia nggak melihat Allah, dia cuma melihat gua yang dilihat. Naudzubillah. Dia melihat dari awal saya yang paling bisa, dia nggak melihat Allah, itu akan sulit menghilangkan 3 penyakit ini. Karenanya di beberapa di semua, bukan hanya di beberapa bagian, tapi di semua penulisan kita, begitu juga semua perbuatan-perbuatan kita, memang kita dituntun untuk menyebut nama Allah. Bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim, minum. Bisa juga dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith misalnya, untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Ya Allah, bimbing saya ya Allah masuk kamar mandi. Ya Allah, bimbing saya mau nyeruput kopi. Ya Allah, bimbing saya mau keluar sama istri saya, Heru. Bimbing saya mau bikin adik, bikin adik bayi. Minta bimbing sama Allah dari awal memang harus mohon bimbingan pada Allah. Ini sir atau ini rahasia kenapa dalam Islam ada banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari melek mata sampai merem lagi, kan ada doanya ya? Ada. Itu untuk menunjukkan kehambaan kita, menunjukkan kelemahan kita, bahwa kita sulit kalau nggak dibimbing oleh Allah. Oke lah, hafal semua doa, fasih baca Al-Quran, tapi kalau masih ada ujub, ada dengki, ada riya, hati-hati, susah itu diterimanya. Karenanya harus mohon sama Allah dihilangkan dari penyakit-penyakit ini. Caranya tadi dengan membaca doa-doa yang dituntun oleh Rasulullah, minimal Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah lindungi aku dari buruknya pasar. Ya Allah lindungi aku dari buruknya mall supaya aku tidak boros. Ya Allah lindungi aku dari buruknya Shopee. belanja mulu. Mohon pada Allah perlindungan. Ini yang dimaksud dengan dasar kehambaan kita. Dari awal harus benar-benar kita tancapkan bahwa kita nggak bisa apa-apa dan kita mohon perlindungan pada Allah. Yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan hadis yang tadi diterima oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, rahasia dari ta'awudz atau a'udzubillah itu adalah untuk wujudkan, untuk memantapkan kehambaan kita. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, kan begitu. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Kalau hitung-hitungan hitam di atas putih, kalau hitung-hitungan kertas, setan sama kita tuan mana? Tuan setan. Pengalamannya banyakan mana? Banyakan setan. Dia orang yang digodain daripada mati, tapi dia masih hidup. Setan dari bangsa jin juga, apalagi setan dari bangsa jin emang usianya panjang. Apalagi iblis yang dari dulu rajanya setan. Iblis itu memang sejak dulu nggak mati-mati. Kalau dari segi pengalaman, dari segi umur usia itu lebih banyak setan, tentunya
kita ini sangat lemah, sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Begitu kita ingin ibadah, pasti ada setan yang mengganggu kita, bisikan-bisikan itu. Pertama, biasanya dianjurkan, biasanya didorong oleh setan, nggak usah lah ngaji-ngaji segala, nggak ngaji juga bisa, dengerin aja YouTube hujan. Tapi yang datang yang hujan, udah datang sini nih, udah datang majlis, masih dibisikin juga. Kayaknya ini ngaji yang nggak ngantuk ente doang nih. Oh ya, ente paling khusus dah, yang lain mah ngaji pada benar. Dibisikin sama setan. Iya, ujub lagi tuh bisikin sama setan. Nanti Pak itu udah hilang. Enggak lah, orang banyak yang ini yang bener, apalagi Ustaz. Ustaz kan lebih pintar dibanding saya. Iya, Ustaz meskipun pintar, tapi duitnya dikit. Oke, ente udah duitnya banyak, pintar lagi, ganteng-gantengan ente terus ujub tuh. Tetap ada. Dia banyak pengalamannya menggoda kita sangat lemah, dan bukan cuma satu. Bukan cuma satu setannya, banyak sekali. Satu riwayat, satu hadis menyebutkan bahwa seorang mukmin itu ketika tidak membaca bismillah, tidak membaca a'udzubillah dalam ibadahnya, tidak meminta perlindungan kepada Allah, itu seperti setetes madu yang dikerubungin lalat. Setetes doang dikerubungin lalat. Jadi udah ada yang nemplok, di belakangnya masih ada tuh setan-setan. Itu kalau tidak diawali dengan a'udzubillah atau bismillah. Nah, kalau diawali dengan a'udzubillah, dengan bismillah, langsung mental setan. Apa alasannya? Kenapa setan bisa mental-mental? Karena pada waktu itu kita mengucapkan a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah. Ini wujud, ini ikrar bahwa aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Aku mohon perlindunganmu, aku mohon dijaga ya Allah. Udah ngaku nggak bisa apa-apa. Kalau udah ngaku nggak bisa apa-apa, maka Allah yang ambil alih. Begitu Allah ambil alih, mental semua setan. Allah sama setan menangan siapa kira-kira Pak? Menangan Allah. Begitu kita udah mentok, begitu kita udah pasrah pada Allah, benar-benar kita nggak bisa apa-apa. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Meskipun saya udah haji, meskipun saya ustadz, saya nggak bisa apa-apa. Jaga saya Allah. Begitu udah ikrar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mental setan-setan itu. Karena Allah yang backup, karena Allah yang ambil alih. Takut semuanya. Ini pentingnya di awal kita membaca doa, di awal kita harus benar-benar pasrah kepada Allah dalam seluruh kegiatan-kegiatan kita, apalagi yang bentuknya ibadah. Untuk menghindari penyakit-penyakit yang tadi disebutkan sebagai penyakit hati yang kronis. Demikian mungkin sebagai pemanasan pada pertemuan pertama ini. Takut melodan, kebanyakan takut melodan, dan saya dengar juga udah matang itu. Jadi insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikurangi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah.